Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem informasi geografis FGD 1 hingga FGD 5. Yang pertama di sini ada Iqbal Dwi Haryanto dengan NIM 20.0153.0079 dan Muhammad Abid Nazif NIM 20.0153.0027 dan Elvanita Septianias 20.0153.0049. Lalu Rike Putri Oktavianita 20.0153.0057 dan Distantia Pustita dengan NIM 20.0153.0072 dan Safira Irviana dengan NIM 20.0153.0075. Lalu Rizka Carolina Sonia Lestari Putri dengan NIM 20.0153.0078. Langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama, apa itu sistem informasi geografis? Pengertian sistem informasi geografis itu adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Lalu pada FGD pertama, ada topik dan objek penelitian. Topik penelitian dari FGD 1 ini adalah visualisasi kolam renang di Kabupaten Pemalang dengan objek penelitian kolam renang di Kabupaten Pemalang. Lalu ada pula informasi geografis yang diinginkan. Yang pertama, ada data peta digital persebaran kolam renang di Kabupaten Pemalang. Yang kedua, ada jalur untuk mengetahui jarak tempuh menuju kolam renang. Yang ketiga, data informasi mengenai jam operasional dan nama kolam renang. Yang keempat, data informasi untuk mengetahui cara memesan tiket, harga tiket masuk, fasilitas, dan ulasan foto. Selanjutnya terdapat sebuah peta dari Kabupaten Pemalang yang dimana terdapat persebaran kolam renang di Kabupaten Pemalang sendiri. Yang pertama ada kolam renang Zatobay, yang kedua kolam renang Bening, yang ketiga kolam renang Moga Indah, yang keempat kolam renang Widuri, yang kelima kolam renang Peoti, yang keenam kolam renang Panorama, yang ketujuh Biji Waterpark. Bagian FGD 2, Need Assessment Conceptual Design. Di dalam FGD 2 terdapat bentuk informasi geografis yang berisi enterprise rules, referensi absolut, dan referensi relatif. Di visualisasi kolam renang Kabupaten Pemalang itu untuk enterprise rules-nya, yang pertama itu di dalam satu kabupaten memiliki beberapa kecamatan. Yang kedua, di dalam satu kecamatan memiliki garis batas kecamatan. Yang ketiga, di dalam satu kecamatan bisa terdapat lebih dari satu kolam renang. Dan yang keempat, setiap kolam renang memiliki harga tiket yang berbeda. Kemudian untuk referensi absolutnya di Kabupaten Pemalang itu luas wilayahnya 11.530 km persegi. Nah, untuk per kolam renangnya yang pertama itu ada kolam renang Zatobay Waterboom, latitude-nya 6.896405. Kemudian untuk longitude-nya 19397366. Untuk kolam renang Peoti 6 untuk kolam renang Peoti -6 885 1037. Kemudian untuk longitude-nya 194052993. Untuk benih swimming pool -6 885 1037. Untuk longitude-nya 195545511.
Untuk video luar terpak 6862651, untuk longitudnya 193787476. Untuk kolam renang panorama itu min 7 1000054, longitudnya 109329258. Untuk GC kebagan itu min 7 1073006, longitudnya 10924366698. Dan untuk kolam renang Moga Indah latitudenya itu min 7 1214783, untuk longitudnya 109243321. Kemudian untuk referensi relatif, bagian utara di sebelah utara terletak di pantai utara Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian untuk bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, untuk bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, dan untuk bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. To available data, software, and hardware. Perancangan metode, cara, dan kegiatan berupa data, software, dan hardware. Perolehan data untuk peta topografi Kabupaten Pemalang, mengunduh base map yang dapat diperoleh secara online. Untuk peta batas Kabupaten Pemalang, mengunduh data batas administrasi kabupaten maupun kecamatan yang diperoleh secara online melalui website yang saya sertakan tautannya. Untuk tabel koordinat kolam renang, mengambil data titik koordinat berupa latitude dan longitude tiap kolam renang melalui Google Maps dan direkap menggunakan software Microsoft Excel. Perolehan software menggunakan web browser Chrome atau Microsoft Edge. Menyiapkan web browser yang sudah tersedia pada perangkat laptop yang digunakan. Untuk Google Maps, digunakan untuk memperoleh titik koordinat setiap lokasi kolam renang. ArcGIS bisa mengunduh software ArcGIS desktop ataupun ArcGIS Pro yang dapat diinstalasi secara gratis dengan masa percobaan yang bisa diperoleh melalui website MyEsri dengan tautan yang sudah saya sertakan. Link ArcGIS online sudah saya sertakan beserta tautannya. Kemudian untuk Microsoft Excel yang sudah tersedia pada perangkat laptop maupun komputer yang digunakan untuk merekap hasil latitude dan longitude yang diperoleh. Perolehan hardware. Di sini menggunakan laptop yang sesuai dengan kebutuhan. Mouse sebagai perangkat eksternal dan charger dari perangkat laptop yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan FGD4, yaitu tentang Database Planning, Design, and Construction. Di sini yang pertama ada merancang detail proses dalam diagram subsistem SIG. Di sini ada data inputan yang berisi peta yang berisi tentang topografi Kabupaten Pemalang, batas kecamatan di Kabupaten Pemalang, persabaran kolam renang di Kabupaten Pemalang, koordinat kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, data kolam renang yang ada di Kabupaten Pemalang. Dan semua itu akan diproses dan menghasilkan output berupa peta digital kolam renang di Kabupaten Pemalang, informasi digital kolam renang yang terdapat di tiap kecamatan di Kabupaten Pemalang, informasi digital fasilitas yang ada di kolam renang, dan informasi digital harga tiket masuk kolam renang. Dan selanjutnya ada merancang ER diagram spasial SIG. Di sini ada yang pertama kabupaten yang memiliki batas kabupaten dan berisi kecamatan. Lalu kecamatan memiliki
batas kecamatan, dan kecamatan memiliki kolam renang, dan kolam renang memiliki harga tiket dan fasilitas. Nah, selanjutnya ada merancang skeleton tabel dan kamus data. Di sini skeleton tabelnya ya seperti ini. Dan selanjutnya ada kamus data. Yang pertama kecamatan. Di sini ada yang pertama nama field yaitu ID codes yang berisi deskripsi nomor identitas untuk data kecamatan dengan tipe karakter. Dan selanjutnya yang kedua ada nama field, nama codes yang berdeskripsi nama kecamatan dengan tipe data karakter. Dan selanjutnya ada kolam renang. Yang pertama ada nama field ID kolam yang memiliki deskripsi nomor identitas untuk data kolam dengan tipe karakter. Dan selanjutnya ada nama kolam yang memiliki deskripsi nama kolam renang dengan tipe karakter. Dan selanjutnya ada harga tiket yang memiliki deskripsi harga tiket masuk kolam renang dengan tipe numerik. Dan selanjutnya ada gambar kolam yang berdeskripsi gambar kolam renang dengan tipe karakter. Dan selanjutnya ada ID codes dengan deskripsi nomor identitas untuk data kecamatan dengan tipe karakter. Selanjutnya ada fasilitas yang memiliki deskripsi fasilitas yang terdapat di kolam renang dengan tipe teks. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan merancang tahapan langkah dan kegiatan implementasi konstruksi database spesial secara global. Terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, membuat peta digital kolam renang di Pemalang yang terdiri dari beberapa kegiatan. 1. Memasukkan data yang terdiri dari 7 kegiatan masukkan data. Yang pertama, kelurahan. Kedua, kecamatan. Ketiga, penggunaan lahan. Keempat, nama kolam renang. Kelima, gambar kolam. Keenam, harga tiket. Ketujuh, fasilitas. Langkah yang kedua, membuat rancangan kamus data. Kegiatannya yaitu merancang kamus data. 1. Kamus data untuk skeleton tabel kelurahan. 2. Kamus data untuk skeleton tabel kecamatan. 3. Kamus data untuk skeleton tabel penggunaan lahan. 4. Kamus data untuk skeleton tabel nama kolam renang. 5. Kamus data untuk skeleton tabel gambar kolam. 6. Kamus data untuk skeleton tabel harga tiket. 7. Kamus data untuk skeleton tabel fasilitas. Selanjutnya, merancang metode-metode manipulasi data yang dibutuhkan secara global. Ada 5 metode. Yang pertama, manipulasi lembar peta. Manipulasi lembar peta itu bisa melakukan proses manipulasi pada lembar peta yang sudah dirancang. 2. Pemanggilan data. Pemanggilan data bisa dilakukan untuk panggilan data yang sudah diunduh. 3. Analisis grid cell. Analisis grid cell yaitu membuat analisis grid cell dengan mencari longitude dan latitude peta yang sudah dirancang. 4. Teknik keluaran. Teknik keluaran bisa untuk menampilkan output dari tahapan yang sudah dirancang. 5. Generalisasi peta. Berdasarkan data tersebut dapat memberi warna pada daerah klaster yang sudah dirancang. Merancang metode-metode bisa digunakan. Merancang metode-metode manipulasi bisa menggunakan metode lain seperti metode pencarian data menggunakan software
ARCGIS. Tahapan menggunakan software ARCGIS yaitu sebagai berikut. 1. Mencontoh dari peta yang sudah dirancang. 2. Beri atribut peta pada kolam renang yang ada di Kabupaten Pemalang. 3. Memanfaatkan peta topologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan FGD 5 tentang Planning and Design for Application Development. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan spesifik atau fungsional software pengembang SIG atau Software Requirement Specification atau SRS. Di sini yang pertama terdapat nomor SRS, lalu yang kedua nama SRS, yang ketiga jenis kemampuan sistem, yang keempat penjelasan kemampuan sistem, dan yang terakhir di sini terdapat tabel pemanfaat atau user. Yang pertama di sini nomor SRS F1 dengan nama SRS pencarian kolam renang. Di sini mempunyai jenis kemampuan sistem searching atau mencari, lalu mempunyai penjelasan kemampuan sistem melakukan pencarian kolam renang dengan pemanfaat user. Lalu nomor SRS yang kedua yaitu F2 mempunyai nama SRS view lokasi kolam renang dan mempunyai jenis kemampuan sistem view atau menampilkan. Di sini mempunyai penjelasan kemampuan sistem yaitu menampilkan lokasi kolam renang dengan pemanfaat user. Pada nomor SRS F3 di sini mempunyai nama SRS View Informasi Kolam Renang. Di sini mempunyai jenis kemampuan sistem view atau menampilkan dengan penjelasan kemampuan sistem menampilkan lokasi kolam renang dengan pemanfaat user. Lalu di sini nomor SRS yang ketiga yaitu F3 mempunyai nama SRS View Informasi Kolam Renang, jenis kemampuan sistem view atau menampilkan. Di sini penjelasan kemampuan sistem yaitu menampilkan informasi jenis kolam renang dengan pemanfaat user. Lalu nomor SRS 4 F4 mempunyai nama SRS View menuju kolam renang. Jenis di sini view atau menampilkan. Penjelasan kemampuan sistem di sini menampilkan rute menuju kolam renang dengan pemanfaat user. Lalu nomor SRS F5 di sini nama SRS-nya yaitu view harga tiket kolam renang. Mempunyai jenis kemampuan sistem view atau menampilkan. Di sini penjelasan kemampuan sistem menampilkan harga tiket kolam renang. Di sini pemanfaatnya yaitu user. Lalu view fasilitas kolam renang di sini mempunyai kemampuan sistem view atau menampilkan dengan penjelasan kemampuan sistem menampilkan fasilitas kolam renang dengan pemanfaat user. Kemudian yang terakhir di sini nomor SRS F7 nama SRS View Gambar Kolam Renang mempunyai jenis kemampuan sistem view atau menampilkan dengan penjelasan kemampuan sistem menampilkan gambar kolam renang. Pemanfaat di sini yaitu user. Lalu di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang fungsional sistem atau detail kebutuhan fungsional secara teknis. Di sini terdapat sebuah tabel yang berisikan kode SRS fungsional, aktor, deskripsi, dan dependensi fungsional.
Di sini kode SRS fungsional yang pertama yaitu F1 dengan aktor pengguna mempunyai deskripsi atau penjelasan. Sistem akan menyediakan fitur pencarian kolam renang yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengarahkan peta ke kolam renang yang diinginkan berdasarkan nama kolam renangnya. Di sini mempunyai dependensi fungsional akses ke data lokasi kolam renang atau F2. Lalu di sini kode SRS fungsional yang kedua yaitu F2 dengan aktor pengguna mempunyai deskripsi. Sistem akan menampilkan lokasi kolam renang di peta dengan menggunakan tanda yang sesuai dengan dependensi fungsional akses data lokasi kolam renang atau F2. Lalu yang ketiga di sini F3 dengan aktor pengguna mempunyai deskripsi. Sistem akan menampilkan informasi tentang kolam renang yang dipilih pengguna, termasuk nama kolam renang, koordinat lokasi kolam renang, posisi kolam renang, dan kota dari kolam renang tersebut. Dengan dependensi fungsional akses ke data lokasi kolam renang atau F2. Lalu di sini yang keempat mempunyai kode SRS fungsional F4 dengan aktor pengguna mempunyai deskripsi. Sistem akan menampilkan rute kolam renang di peta dengan menggunakan garis yang sesuai. Di sini mempunyai dependensi fungsional akses ke data lokasi kolam renang atau F2. Yang kelima F5 yaitu mempunyai aktor pengguna dengan deskripsi. Sistem akan menampilkan informasi tentang integrasi antar moda pada kolam renang yang dipilih pengguna. Mempunyai dependensi fungsional akses ke data informasi kolam renang atau F3. Lalu yang keenam F6 mempunyai aktor pengguna dengan deskripsi. Sistem akan menampilkan informasi tentang retail kolam renang yang dipilih pengguna yang mempunyai dependensi fungsional akses ke data informasi kolam renang atau F3. Lalu yang terakhir F7 di sini mempunyai aktor pengguna dengan deskripsi. Sistem akan menampilkan gambar peta kolam renang yang dicari pada pencarian. Di sini mempunyai dependensi fungsional akses ke data lokasi kolam renang atau F2. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan non-fungsional sistem mendukung kinerja dan performa pengembangan aplikasi SIG. Di sini spesifik hardware yang digunakan pada kelompok kami yaitu dengan menggunakan tipe laptop Lenovo i8 Slim 3 dengan spesifikasi yang sudah tertera pada tabel yang sudah dibuat kelompok kami. Lalu di sini kegunaan software yang pertama digunakan pada kelompok 6 ini mempunyai detail software sistem operasi. Yang pertama Microsoft Windows 11, yang kedua Microsoft Office 2022. Yang kedua di sini mempunyai kegunaan digunakan untuk mendukung pengerjaan tugas FGD yang dibuat oleh kelompok kami. Detail software sistem operasi yang pertama di sini Microsoft Windows 11, yang kedua Microsoft Office 2022, yang ketiga Google Chrome, yang keempat Google Maps, dan yang terakhir di sini menggunakan software ARC/GIS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain interface atau antarmuka atau biasa disebut dengan UI interface, di mana pada aplikasi SIG yang kita rancang ini memiliki beberapa desain. Yang pertama yaitu desain halaman awal, di mana desain halaman awalnya kurang lebih seperti ini, yaitu di mana di sini kita ada visualisasi kolam renang di Kabupaten Pemalang. Untuk memulai programnya atau aplikasinya bisa dipencet tombol mulai, maka akan diarahkan pada halaman selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada desain halaman utama. Jadi desain halaman utamanya kurang lebih seperti ini, di mana pada halaman utama ini terdapat beberapa daftar kolam renang di Kabupaten Pemalang, seperti pada list yang sudah tertera pada desain halaman utama ini. Kemudian desain halaman utama ini juga memiliki beberapa halaman lagi, seperti ada home, ada halaman destinasi, ada setting, kemudian login untuk admin
atau admin yang mengelola program SIG ini. Kemudian setelah itu terdapat juga desain halaman detail lokasi, di mana dari halaman utama tadi jika kita memilih salah satu kolam renang, maka akan dilarikan ke halaman detail lokasi, di mana detail lokasi ini terdapat beberapa isi ya, seperti ada alamat lengkap dari kolam renang yang kita pilih, kemudian ada tertera juga jam operasional dan harga tiket masuknya. Kemudian setelah itu terdapat juga desain halaman admin, di mana admin memiliki kewenangan untuk melakukan perintah tambah data atau edit data maupun menghapus data, khususnya data kolam renang pada program SIG ini. Kemudian setelah itu kemudian untuk rancangan aplikasi sistem informasi geografis ini yaitu terdapat juga desain arsitektur sistem, yaitu meliputi data SIG, di mana data SIG ini meliputi input, proses, dan output. Kemudian pada data SIG ini juga terdapat software, di mana software ini kita menggunakan ArcGIS, Google Chrome, dan juga Office. Kemudian untuk hardware-nya kita terdapat juga laptop, mouse, charger laptop, dan stop kontak. Kemudian setelah itu ada server itu meliputi map server dan juga web server. Kemudian terdapat juga middleware special request www atau HTML image map. Kemudian terdapat klien juga, kliennya itu kita menggunakan web browser. Oke, next. Kemudian selain itu dalam mengembangkan atau membangun sebuah aplikasi SIG ini kita juga terdapat personil-personil ahli yang terlibat dalam pembangunan aplikasi, seperti yang tertera pada presentasi berikut ini, yaitu terdapat manajer, kemudian ada SIG analisis meliputi ahli geografis dan juga ahli software SIG. Kemudian terdapat juga teknisi komputer, yaitu meliputi admin operator, analisis sistem, administrator basis data, dan juga pemrogram aplikasi. Lalu apa aja sih tugas dari mereka? Ini dia tugas-tugasnya, yaitu yang pertama ada manajer, yaitu tugas dari manajer ini sendiri yaitu penentu keputusan hasil aplikasi pengembangan sistem yang dirancang. Kemudian ada SIG analisis, tugasnya yaitu yang pertama melakukan survei data geografis pada objek yang dicari, yang kedua membuat peta dari data geografis tersebut, yang ketiga menganalisis peta dengan software SIG. Kemudian ada ahli geografis, tugasnya yaitu melakukan survei data geografis pada objek yang dicari. Kemudian ada ahli software SIG, yaitu tugasnya membuat peta dari data geografis dan juga menganalisis peta dengan software SIG. Setelah itu ada teknisi komputer, yaitu memiliki tugas sebagai antarmuka, antar pemakai informasi dengan aplikasi pengembangan SIG. Kemudian selanjutnya melakukan semua fungsi terkait operasional pengawasan dan kegiatan teknis, entry data, dan SIG, input, update, delete ke dalam aplikasi. Seperti contohnya desain tadi ya, desain interface tadi ya, pada desain admin. Kemudian membuat suatu aplikasi atau program komputer yang dipakai dalam SIG. Yang selanjutnya yaitu ada tugasnya yaitu mengelola database. Kemudian ada admin atau operator, yaitu memiliki tugas melakukan semua fungsi terkait operasional, pengawasan, dan kegiatan teknis entry data SIG ke dalam aplikasi. Lalu ada analisis sistem, yaitu memiliki tugas sebagai antarmuka antar pemakai informasi dengan aplikasi pengembangan SIG. Kemudian ada administrator basis data, yaitu memiliki tugas mengelola database, kemudian melakukan pengawasan konfigurasi permintaan atau perubahan struktur database. Yang terakhir ada pemrogram aplikasi, yaitu tugasnya membuat suatu aplikasi atau program komputer yang dipakai dalam SIG. Aplikasi yang dibuat didasarkan spesifikasi yang dibuat oleh analisis sistem. Yang kedua, melakukan pemeliharaan atau maintenance serta mengembangkan sistem aplikasi SIG yang dibuat. Kemudian setelah itu mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertindak atau berkata-kata. Dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.